Nasya, Iva, aku punya berita heboh loh. Ada apa sih? Tahu nggak? Alda sama Kayla berantem loh. Masa sih? Alda sama Kayla kan berteman baik. Astaga, seriusan? Mereka berantem gara-gara Alda rusakin pulpen kesayangan Kayla. Terus Alda nggak minta maaf lagi. Nggak gitu kok, Alda minta maaf. Alda tidak sengaja merusaki pulpen Kayla. Nggak boleh gitu, Akifah. Nggak boleh nambah-nambah cerita. Iya betul itu, Akifah, karena setiap perkataan yang telah dikeluarkan dicatat oleh malaikat. Maka hendaklah kita berkata baik atau diam. Iya, aku minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, dan teman-teman pendengar dan penonton yang saya hormati, nama saya Andi Fikri Zakir Rafa, siswa kelas 6 SDT Insan Madani, Kota Palopo, akan menyampaikan uraian tentang hikmah berkata yang baik atau diam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ayyuhal mukminun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nikmat lisan sebagai sarana beribadah. Dengan lisan, manusia diperintahkan untuk menyampaikan kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran, dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika nikmat ini tak dapat difungsikan dengan baik, tapi justru digunakan untuk menggunjing, memfitnah, berbicara kasar, memaki, memecah belah, dan lainnya, maka diam adalah pilihan paling tepat sebagaimana perintah Rasulullah SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbicara yang baik atau diam. Lisan laksana pisau bermata dua. Ia bisa membawa manfaat yang besar, tetapi bisa juga membawa mafsadat yang dahsyat. Ketika Rasulullah ditanya apa yang paling ditakuti pada umatnya, Rasulullah SAW menjawab sambil menunjuk lisannya, inilah yang paling aku takuti. Begitu besarnya bahaya yang ditimbulkan lisan, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk menjaga lisan dengan cara diam, kecuali pembicaraan yang membawa maslahat. Diam adalah benteng lidah dari perkataan yang sia-sia. Banyak hikmah yang dapat dipetik dari sikap diam. Diam adalah ibadah tanpa mengeluarkan tenaga. Diam adalah perhiasan tanpa harus menghias. Diam adalah karisma tanpa diminta. Diam adalah kerajaan tanpa singgasana. Diam adalah benteng tanpa pagar. Diam adalah istirahat bagi kedua malaikat pencatat amal dan penutup segala aib. Para sahabat Ramadan yang dicintai Allah, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ada dua amal ibadah yang paling mudah dilakukan manusia, yaitu diam dan budi pekerti yang baik. Rasulullah SAW juga pernah mengabarkan bahwa kebanyakan manusia masuk neraka disebabkan dua hal, yaitu lisan dan kemaluan. Para sahabat dan ulama terdahulu telah memberikan teladan bagaimana cara menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia dengan cara diam. Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai meletakkan kerikil ke dalam lisannya karena takut terlanjur mengeluarkan kata-kata yang tidak berguna. Ketika ditanya, beliau menjawab sambil menunjuk lisannya, inilah yang menjerumuskan aku pada jurang kecelakaan. Ada pula Mansur bin Mu'tas selama 40 tahun tidak pernah berbicara setelah sholat Isya. Rabi bin Al-Qaisam tidak pernah berbicara tentang urusan dunia selama 20 tahun. Setiap pagi beliau menaruh pena dan kertas di sampingnya dan menulis apa yang
katanya yang keluar dari lisannya. Sehari-harinya dia akan memeriksa tulisan tersebut dan mengintrospeksi diri dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dua kisah tadi telah memberikan kita pelajaran. Semoga kita dapat mengambil contoh dari keduanya, dapat menjaga lisan. Sekian dari saya. Semoga sahabat dapat mengambil manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Buka puasa, zahabat soma'u wa batallatil qulubu wa sabatal ajru insyaallah. Artinya, telah hilang dahaga, urat-urat telah basah, dan telah diraih pahala insya Allah.